ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Serat itu jamaah sekalian, ya sebenarnya banyak sekali yang Allah letakkan itu di dalam berbagai macam tumbuhan. Ya, fungsinya apa? Paling vital fungsinya adalah ke pencernaannya kita. Contoh serat yang paling bagus lagi apa ini? Kelapa. Kelapa ini katakanlah setengah ya, saya belah gitu. Ini Anda makan tiap hari segini, makan. Cari agak lunak sedikit, makan. BAB Anda akan lancar. Dan sebenarnya orang tua kita zaman dulu atau penjual-penjual makanan tradisional tuh udah bener. Benernya apa? Biasanya kalau makan getuk pakai kelapa. Tahu nggak fungsi kelapa apa? Untuk mencegah supaya gula darah kita nggak naik karena kita makan karbo. Itu fungsinya. Jadi kalau Anda masak nasi misalkan, supaya nasinya tidak menyebabkan gula darah kita naik, maka tambahkan serat dalam nasi itu. Contoh seratnya apa? Biji-bijian bisa. Atau Anda masukkan ini juga bisa, kelapa ini misalkan bisa, jadilah nasi liwet, kan gitu kan. Atau kalau enggak, nasi sudah jadi itu Anda campurkan VCO sama zaitun sedikit juga bisa. Atau ini tadi kelapanya juga dimasukin juga bisa. Itu mencegah gula darah naik setelah kita mengkonsumsi gula. Bukan gula, tapi makanan mengandung gula tinggi. Nah, jadi tadi sudah tentang perototan ya, termasuk juga nih kalau tahu betisnya kita itu indikator sehat atau tidaknya jantungnya kita. Mulai sekarang latihan jalan jinjit 1 menit 2 menit latihan jalan jinjit. Kalau nggak latihan jalan jinjit, kakinya begini, kebayang ya, pakai tumit jalannya, tek 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 gitu, atau kakinya dibelokin begini, jalannya pakai sisi. Semua urusan perkakian ini kita perbaiki nanti lama-lama, khususnya nanti yang akan kuat adalah otot betis, karena yang menumpunya adalah betis. Ya, gampang. Mulai dijadwalin tuh tiap hari gitu kan, misalkan pagi-pagi, misalkan ada zikir pagi petang gitu kan, lagi di masjid. Jalan gitu udah jalan kan zikir pagi. Kalau kita nunggu dari subuh ke syuruk katakanlah ketika 30-40 menit itu habiskan waktu itu dengan zikir pagi, Quran segala macam, termasuk dengan stretching badan kita, dan termasuk dengan menguatkan otot itu, termasuk juga dengan jalan jongkok. Susah loh jalan jongkok itu kalau orang nggak bisa kerjain. Saya kadang-kadang suka lihat ya, kalau di Jogja itu kan abdi dalam kalau jalan kan gini tuh. Itu gak gampang kalau pinggul sama kakinya gak kuat ya, maka dilatih itu. Nah, tadi kita ngomong tentang serat tadi kita bisa dapatkan dari mana? Dari semua jenis sayuran dan buah-buahan. Begini caranya supaya nanti Anda bisa bisa aplikasikan di rumah. Kita butuh serat benar, karena hampir semua yang kita makan tiap hari seratnya kurang ya. Kemarin saya di rumah pas lagi ada ketemu sama teman-teman itu, saya bikin minumannya enaknya minta ampun, tapi tinggi serat. Cara paling gampangnya adalah misalkan Anda nggak mesti nunggu Ramadan ya, adalah menggunakan air kelapa muda boleh, air kelapa tua boleh. Isi di situ dengan apa? Rumput laut, lidah buaya, kolang-kaling. Hancurin semua, terus kasih ini sedikit ya, kasih jeruk nipis sedikit, kasih madu sedikit ya, kasih garam sedikit. Itu sudah minuman berlimpah serat. Murah aslinya sebenarnya kalau mau bikin. Kemarin saya bikin, yang saya bikin kemarin tuh namanya ya mocktail mungkin ya. Karena itu kalau gini, setiap saya mau konsumsi sesuatu, umumnya 80-90% saya akan mikir ini yang saya makan ini bermanfaat nggak buat badan saya. Makanya saya lebih sering biasanya bikin sendiri. Ya. Kemarin saya bikin air kelapa saya cari kelapa yang sudah agak tua, kelapa muda yang sudah agak tebal dagingnya itu. Saya campurkan sama jeruk nipis kayak begini, kemudian saya campurkan sama sedikit saya potong buah-buahan. Ada 2 buah yang bagus banget enzimnya, ini sama ini. Nanas sama paya. Nanti coba di rumah, pulang ini coba bikin minuman ini ya. Apa itu? Kayak begini. Ini pepaya nih. Ini pisau ujian ini nih.
Ini kayak begini. Terus ini coba enak banget. Ada beberapa buah-buahan itu kalau Anda kasih apa ya? Kasih jeruk nipis, itu enak banget. Nah ini, pepaya ini Anda kerok. Buah mulai sekarang usahakan lebih banyak yang Anda makan, bukan di jus. Buah. Sebab apa? Kalau buah di jus, yang terjadi apa? Gula darah Anda akan cepat naiknya. Maka usahakan buah itu dimakan. Ya. Ini dipotong. Potong kayak gini, lalu dikerok pakai pisau, pakai sendok, maaf. Terus kasih jeruk nipis. Lah, boleh Anda kasih garam sedikit, boleh Anda kasih madu juga, suka-suka Anda, atau Anda kasih gula aren yang Anda parut. Nah, kayak begini lagi kan, kayak ini kan. Jadi kayak bubur. Tapi ini ketemu, dicoba di luar, ketemu ini enaknya minta ampun beneran. Dan berlimpah serat dan enzim. Ya, sama juga dengan kalau Anda makan semangka. Semangka itu waktu Anda makan, taburin dulu garam di atasnya. Itu rasanya naik berkali-kali lipat, rasa semangkanya itu. Gitu, ya. Dikerok kayak begini, terus kasih jeruk nipis, peras kayak begini, terus kasih madu sedikit, kasih garam. Kalau lagi siang-siang minum atau mau dimakan pakai es sedikit, oke lah. Tapi begini aja udah enak banget. Apalagi misalkan Anda tambahkan ini. Jadi hampir semua yang kita makan tiap hari itu miskin serat, miskin enzim. Hampir semua. Ya, makanya kita butuh support itu untuk apa? Pertama dari semua yang saya ceritakan tadi, yang pertama harus kita benerin apa? Perut. Ya, benar perut. Ada satu kisah ibu-ibu yang ceritanya beliau ini sudah menopause, kemudian dibenerin perutnya, mens lagi dia. Mungkin belum waktunya menopause kali ya. Dia, artinya kunci semua kesehatan kita ini letaknya ada pada pencernaan. Kalau sudah bicaranya pada pencernaan, maka beberapa kaidah ini Anda pegang baik-baik. Yang pertama apa? Sering-seringlah berpuasa, karena itu obat yang paling baik buat pencernaan kita. Satu, usahakan bisa berpuasa. Kalau nggak bisa berpuasa gimana? Anda harus bakar itu, ya, dengan cara olahraga atau makan yang benar. Yang kedua apa? Berikanlah enzim tiap hari. Enzim. Dari mana dapat enzim? Enzim itu apa? Tinggal Anda baca, lihat internet apa. Ya, dia jelas dia katalis enzim. Kemudian apa? Ini yang paling penting, serat. Ya, enzim serat. Ya, contohnya serat apa? Ini serat, buah-buahnya serat, sayur serat, ini kelapa ini serat, minyak serat. Itu aja, nggak usah muluk-muluk ya kan. Selanjutnya apa? Selanjutnya usahakan tiap hari Anda makan makanan yang difermentasi. Contohnya apa? Tempe paling gampang. Ya, meskipun tempenya kita ya gitulah. Beberapa tempe itu bahkan saya pernah lihat di karung tempenya. Nah, ini masalahnya. Maka ini kalau mau jualan bagus nih. Apa jualannya? Di karung tempenya itu, di karung kedelainya itu ditulis kedelai modifikasi genetik, ya kan? Genetiknya sudah diubah. Makanya kalau kacang-kacangan atau biji-bijian itu, ya, carilah yang lokal aja, yang bukan produk sana, produk luar impor. Ya, tapi tempe oke. Anggaplah kita sebutnya tempe organik yang kedelainya non-GMO. Tuh. Apalagi banyak. Kalau Anda bisa dapatkan probiotik, minum probiotik. Kalau nggak bisa, cuka juga oke. Cuka apel, cuka nanas, segala macam cuka. Atau semua yang difermentasi itu makan tiap hari. Saran saya. Contoh mungkin kalau di depan ada yang jual di depan, di toko di depan ya, bawang hitam, black garlic, makan tiap hari itu. Kenapa? Karena imunitas kita nanti akan tampak waktu lagi sedang wabah atau keluarga kita sakit. Ketahuan tuh kekuatan fisik kita kayak apa. Ya gitu. Itu kan enzim, serat, segala macam. Kemudian apa lagi yang bisa kita konsumsi sekalian? Banyak. Jadi
Hampir tiap hari kita makan plastik, hampir. Betul? Emang saya makan plastik di mana? Itu sikat gigi. Kan plastik. Kemungkinan mikroplastiknya masuk besar nggak? Besar. Belum lagi kalau seandainya, misalnya tadi pagi beli bubur ayam. Beli bubur ayam pakai styrofoam, atasnya dilapisi plastik. Plastik. Ini belum lagi bicara plastik-plastik yang lain. Banyak banget bukan plastik. Nah, ya udahlah mau gimana. Kalau saya biasanya, kalau belanja-belanja yang panas-panas, saya bela-belain bawa rantang. Bawa rantang. Ribet nggak? Ribet nggak apa-apa. Kalau saya mau beli makanan yang panas, saya beli panci yang gede, masukin di situ kuahnya. Saya bilang daripada saya makan plastik, bapak-bapak, ibu-ibu yang kadang-kadang mampir ke kedai kopi, beli kopi panas. Anda pikir itu paper, Anda pikir itu kertas, dalamnya itu plastik. Kan paper cup, judulnya kan gelas kertas. Kertas di luarnya, dalamnya plastik, kena panas, saya minum plastik kita. Gitu. Banyak lagi. Kalau saya komentari malah bingung. Gitu. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, nah, gitu kan pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membuang racun-racun, ya, entah dari plastik atau logam berat tadi, banyak caranya. Pertama nih, yang paling efektif itu sebenarnya salah satunya adalah bekam. Rutinkanlah berbekam setiap bulan, ya. Bekam yang kayak gimana? Bekam yang mengeluarkan darah. Carilah pembekam-pembekam yang paham ilmunya, ya. Jangan ngaco, ngawur-ngawuran. Satu. Yang kedua apa? Olahraga yang sampai Anda berlimpah keringat. Itu juga buang racun. Dua. Yang ketiga apa? Sauna. Perlu pakai alat sauna portable-nya? Nggak perlu. Anda pakai tikar aja. Tikar pandan itu. Tikar pandan. Dibuat kurungan gitu. Duduk di tengahnya, atasnya tutup kain. Ya. Tengahnya dikasih apa? Dikasih panci. Isinya ramuan. Itu. Sauna 2-3 kali satu pekan bisa menurunkan resiko penyakit jantung sampai 20-30%. Gitu. Nggak tahu kalau di Sunda namanya apa ya? Biasanya ada tuh kan, orang mau nikah tuh. Kalau di Jawa namanya kan ratus-ratus tuh, 400 gitu kan. Harusnya ada. Biasanya tiap suku budaya itu kan ada kayak begitu kan. Nah gitu. Itu kerjakan. Ya, jadi kalau bisa ambil kan akar mengkudu, daun pandan, serai, kunyit, masukin situ semua, aromanya itu kita hirup semua sampai keringetan. Itu bisa. Atau apalagi yang kita bisa lakukan untuk menyerap racunnya? Ini bisa. Apa ini? Dodol, kon, asam Jawa. Saya nggak tahu Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat, atau asam Jawa aja. Ini asam Jawa ini terbukti dia bisa mengikat mikroplastik. Asam Jawa. Nah ini minuman favorit saya kalau lagi ketemu sama teman-teman. Biasanya satu yang saya kerjakan, saya beli air tebu, saya campurkan ini. Air tebu kan manis tuh, ketemu dia asam, jadi asamnya dia di counter sama air tebu. Terus kadang-kadang saya kasih kayak beginian buat lemaknya. Itu yang terjadi, semua nge-flush. Nge-flush itu BAB-nya jadi bertambah frekuensinya tanpa diare. Termasuk ini tadi, ini kan tadi garam, kasih jeruk nipis, kasih madu atau gula aren, lalu tambahkan ini kelapa. Itu nguras pencernaan kita. Gitu, mudah kan? Mudah. Lalu ini dimasukin. Kalau mungkin nggak mau gampangnya ya. Ini misalkan ya, anggaplah ini kita ambil dulu. Biar banyak enzimnya, waktu kita minum caranya gimana? Diubek-ubek pakai tangan. Kan biasa kan ditaruh begini kan? Pakai tangan aja, tangan sendiri buat kita minum juga kan, nggak masalah. Cuci dulu tangannya. Udah kayak begitu, selesai dia udah larut semua, kasih gula aren. Jadi kayak asam Jawa gitu loh. Kasih garam. Nah, kalau mau tambah lagi, tambah herbal buat jantung dan pembuluh darahnya, Anda tambahkan ini, chiasid.
Chiasid enggak sama selasih ya. Tapi kalau nggak ada chiasid, selasih oke lah. Coba minum itu tiap hari. Dia akan nyerap racun-racun itu. Nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada asam jawa. Dikasih apa? Atau buat nyerap racunnya? Pakai apa ya? Lupa. Bentar. Sayurnya panjang. Okra kan panjang kan? Ya gitu kan? Nah, itu okra itu kalau Anda potong, masukin dalam air, dia akan keluar lendirnya kan? Okra itu sendiri sayuran yang paling bagus, salah satu sayuran paling bagus buat memperbaiki gula darahnya kita. Okra. Airnya itu kalau diminum tadi, okra itu dia bisa nyerap racun dalam tubuh kita, terutama plastik. Kalau nggak okra bisa kita pakai apa? Satu lagi, lidah buaya. Oke, itu sudah ya, sedot racunnya, detox segala macam. Lalu apa yang kita bisa kerjakan jamaah sekalian untuk memperbaiki tubuh kita ini? Katakanlah kebutuhan organ-organnya yang kita mau benerin kayak apa? Contoh mungkin, oke, Anda mau benerin lambung, udah paling gampang pakai ini. Jahe campur pandan. Hancur-hancurin, masukin air, masukin gelas. Gelasnya gelas apa bagusnya? Gelas tembaga kalau ada. Kalau enggak gelas tanah liat itu loh. Tembaga itu dari zaman dulu dipakai, ya, dipakai untuk pengobatan dan bahkan untuk tanaman. Saya belum ngelakuin, tapi beberapa yang saya baca itu, misalkan ini batang tembaga ya, chopper gitu kan namanya itu. Itu nanti dililit dengan tembaga, lalu kayak dibikin antena, taruh di dekat tanaman. Kabarnya yang saya baca itu tanamannya bisa berbuah dan tumbuh lebih besar. Tembaga, gitu. Minumnya pakai gelas tembaga. Oke, kemudian ini misalkan nih, ini tadi buat lambung. Kapan minumnya? Bagusnya minumnya di pagi dan siang hari. Ya, pagi terutama. Caranya gimana? Caranya itu dihancurin gitu kan, terus diseduh pakai air panas gitu, tunggu dia hangat, baru nanti Anda minum gitu. Termasuk juga kalau lagi Anda lagi gak enak badannya, terutama lambung itu juga bisa. Atau paling kalau saya, tapi ini kalau yang kuat lambungnya ya, kalau salah satu ramuan saya itu pakai ini, chiasid, saya kasih dengan jeruk nipis, masukin ke dalam air situ, itu cepet banget ngasih power ke badan saya sebelum makan. Kalau lambungnya kuat, kalau lambungnya nggak kuat, nggak usah, yang pakai jahe aja. Oke, satu itu jantung, lambung. Kemudian jantung kita bisa support dengan apa? Dengan semua perlemakan yang baik. Contohnya ini, alpukat nih, dari mulai dagingnya sampai bijinya pun bisa dibikin teh biji alpukat, tapi dikeringin, itu ada prosesnya. Tapi dagingnya aja itu kalau Anda makan tiap hari termasuk buat promilan. Ini bagus alpukat. Ketemu dia misalkan sama kurma sama madu juga oke. Ya, jadi makan alpukatnya gak usah di blender ya, belah aja, hancurin, masukin ke dalam gelas atau mangkok, kasih suiran kurma, kasih sedikit garam, dan kasih madu sedikit, sudah bisa Anda makan. Kayak gitu, jangan di blender. Bukan nggak boleh, tapi kita mulai berlatih untuk memakan buah. Ini misalkan buat itu. Kemudian jantung misalkan, apalagi kita bisa lakukan, ini juga bagus buat ini, salah satu buah, manggis ini, buah yang tinggi banget antioksidannya. Kenapa? Warnanya ungu. Sama kayak ubi ungu. Maka ini semua bagiannya, aslinya, dia tinggi antioksidan, namanya santon. Santon nama antioksidannya itu, saya nggak tahu itu. Cuman ini kita kan bisa makan. Beberapa sudah bikin teh dari kulit manggis. Itu bisa dipakai untuk menurunkan tekanan darah, kanker segala macam, termasuk buahnya ini. Ini buahnya. Kalau makan buah manggis, bagusnya makannya sama bijinya. Apa bijinya? Makan aja. Nanti di lambung kita nanti akan dihancurkan sama badan kita. Atau mungkin kalau mau sekali-sekali nyobain, ini buah manggisnya di blender sekali-sekali nggak apa-apa.
sama biji-bijinya. Nggak ada pahit. Biji dia nggak pahit. Sama kalau yang pahit itu biji duku pahit. Tapi kalau saya makan duku biasanya saya pasti akan makan sama bijinya juga. Semua biji-bijian itu bagus aslinya. Cuman kita nggak terbiasa aja. Bahkan biji durian juga bagus. Biji kurma, coba aja lihat datanya. Biji kurma, kandungan antioksidannya. Biji kopi juga bagus. Ya, asal kopinya bener. Gitu. Kemudian apa lagi? Ini salah satu buah. Ini buah naga ini juga sama. Buah yang banyak mengandung inti sel. Salah satu buah yang banyak mengandung inti sel. Dari biji-bijinya itu cuman ini juga. Susah cari buah naga yang tidak disemprot. Sebagian besar sudah dikasih hormon, setahu saya. Makanya kalau cari buah-buahan, carilah buah-buahan yang kemungkinan besar kontaminasi dari bahan-bahan sintetiknya minimal. Contohnya apa di sini? Nih, ini kan nggak mungkin. Kebanyakan manggis tumbuhnya organik aja. Manggis, rambutan, beberapa pisang-pisang kampung, ya, itu rata-rata tumbuhnya organik aja, nggak diapa-apain. Termasuk salah satunya biasanya kelapa. Kelapa itu salah satu air yang bisa menyerap racun. Ya, Anda mulai rutinkan minum kelapa sehari sekali gitu kan, besok libur, besok minum, itu ginjal Anda akan dibersihin sama dia. Kelapa, nggak mesti kelapa hijau, kelapa apa aja. Ya, ginjal tuh. Jadi perginjalan itu kuncinya apa? Adalah cairan. Cairan dengan cara apa? Berikan dia air mineral. Makanya dari beberapa kajian saya terakhir saya bilang kalau air mineralnya versi saya. Air mineral dari saya begini, air mineralnya tuh. Ini air putih kan. Saya tambahkan ini teh, saya tambahkan garam sedikit, itu air mineral. Ini mineral, ini mineral. Garam itu salah satu sumber mineral yang justru malah zaman sekarang banyak ditakutin orang. Banyak orang mengatakan bahwa penyebab tensinya, tekanan darahnya naik gara-gara garam. Dia nyalain garam semua. Padahal enggak. Kalau Anda baca data yang justru malah, yang saya baca juga itu justru malah setahu saya banyak penyebab hipertensi itu justru malah karena resistensi insulin yang tadi itu loh. Itu. Satu. Yang kedua apa? Karena karbohidrat olahan. Kalau garamnya benar, aman. Garam yang benar itu maksudnya apa? Garam yang tidak direfinasi, tidak diputihkan, tidak di bleaching, tidak dikasih anti lengket. Nah, itu garam yang benar. Ya garam kerosok kalau kita mungkin. Ya. Itu air mineral. Itu fungsinya buat ginjal. Jadi jantung sudah. Jantung itu lagi yang bisa kita ambil apa? Yang kita bisa konsumsi apa? Salah satunya itu yang mengandung omega 3 atau mengandung lemak yang baik, seperti minyak zaitun, minyak VCO, itu oke. Konsumsi itu. Ya, atau ini juga oke. Chiasid kalau ada. Kalau nggak ada pakai selasi juga oke lah. Atau kalau nggak, nah ini dia nih. Ikan sardin. Kalau saya sebut ikan sardin ini bukan sarden dalam kaleng ya. Ikannya. Kan ikannya jenisnya khusus itu. Makarel. Anda coba rutin makan makarel selama 5 hari. Dahsyat banget efeknya buat jantung. Kalau nggak ada makarel, makan ikan kembung. Kembung itu omega 3-nya sama tingginya bakal lebih besar daripada salmon. Kembung. Jadi banyak yang kita tuh kadang-kadang nggak semahal itu dan nggak sesulit itu sebenarnya. Ya, ikan sardin, makarel itu sudah, apalagi? Udahlah. Udah jam 11. Gitu ya, udah kebayang ya? Jantung sudah, ginjal sudah, liver belum tadi kan? Apa makanan yang baik buat liver? Semua makanan-makanan yang mengandung zat-zat karoten ataupun kurkumin. Temulawak bisa, kunyit bisa. Maka kalau bikin pindang pasti pakai kunyit. Airnya jangan dibuang, diminum. Ya, atau kalau enggak, Anda nanti di rumah bikin ekstrak C atau infusan pakai kunyit dan temulawak. Supaya dia ada anget-angetnya sedikit, boleh tambahkan jahe sedikit situ. Jadi nanti misalkan Anda datang ke kajian kayak begini, sudah mulai berubah tuh, bawa tumbler. Ya, tumbler yang isinya apa? Ya, boleh impusan-impusan dari itu, tergantung kebutuhan Anda. Ya, kalau saya misalkan
Saya biasa main bulu tangkis katakanlah, saya main biasanya buat kebutuhan hidrasi saya bawa air yang biasanya saya sudah masukkan chiasid dan ini. Itu naik banget powernya. Kalau kemarin ada lihat, saya habis sepedaan, hari Ahad kemarin sepedaan, ya gini ya, percayalah, kalau Anda jaga badan Anda akan ketahuan vitalitas Anda itu kayak apa nanti. Gitu. Bahkan dengan orang yang umurnya di bawah Anda jauh lebih kuat fisiknya. Kenapa? Orang dilatih kok. Gitu. Ya. Itu kayak begitu. Kemudian jantung tadi sudah, kemudian lemak minyak-minyakan juga bisa Anda makan, kemudian tadi apa? Liver, temulawak bisa, kunyit bisa, zaitun bisa. Ya, zaitun bisa. Karena liver adalah liver itu adalah lab terbesarnya tubuh kita. Atau kalau mau pakai yang lain juga bisa, namanya tuh, tapi ini bukan produk Indonesia, namanya milk thistle. Terus buat organ reproduksi apa? Organ reproduksi buat perempuan, ya salah satunya itu ini kelabet. Kelabet tau? Halba. Coba lihat kelabet. Coba lihat di handphone. Gak tau bahasa Sundanya apa, bahasa sini apa? Warnanya kuning kecil-kecil ya. Kelabet. Kelabet itu salah satu rempah yang bagus banget buat urusan reproduksinya laki-laki dan perempuan. Kelabet. Pasti tahu. Anda tahu, cuma namanya kita belum ketemu. Nama saya sama nama yang ibu-ibu pahami. Ada kan? Kelabet kecil ya. Apa namanya? Hah? Bukan ciplukan. Kayak kerikil-kerikil ya, itu kelabet. Nah, itu. Kalau bahasa hadisnya itu halba. Jadi, nah kalau udah kayak begini kan paham nih kita. Akhirnya kalau kita hari-hari itu yang kita butuh, kita mau kuatkan apa? Oke, dalam suatu pekan ini saya mau kuatkan jantung, maka Anda minum zaitun, VCO, segala macam gitu kan. Anda makan chiasid, Anda makan alpukat. Apa yang melemahkan jantung itu? Minyak yang tidak sehat. Sehingga pembuluh darahnya kan keras. Pembuluh darah keras, dan termasuk gini, berarti kalau sudah mulai banyak penyakit-penyakit datang, terutama misalkan yang hubungan sama penyakit jantung dan pembuluh darah, yang menyebabkan darahnya itu kental dan pembuluh darahnya itu kaku. Nah itu biasanya nggak cukup dengan satu jenis formula saja. Saya dulu pernah ngajarin, udah lama banget. Ada satu formula yang isinya itu adalah jahe. Nanti coba dilihat lagi deh, mungkin ada itu. Isinya jahe, bawang putih, kemudian madu sama cuka. Jahe, bawang putih, madu sama cuka. Ya, itu dimasak nanti, tapi madunya nanti terakhir, tapi jahe bukan jahe, bawang putih, cuka, sama tadi apa tuh? Jahenya itu dimasak, nanti terakhir masukin madu, kamu bawang putihnya itu. Nah itu pertama dia akan membersihkan pembuluh darah kita dari plak-plak. Atau yang kedua Pak, dia akan melenturkan pembuluh darah. Tapi melenturkan pembuluh darah ini sebenarnya paling gampang dengan cara apa? Dengan cara olahraga, bergerak. Tiap hari Anda harus bergerak, percayalah. Itu akan melenturin banget pembuluh darah. Pokoknya tiap hari dijadwalin tuh, setengah jam, 15. Pokoknya ada gerak, entah stretching, entah relax, kerjain tiap hari. Ya, gitu. Nggak perlu posting-posting. Ya, kerjain aja. Gitu ya, jantung sudah, ginjal sudah, paru-paru gimana? Paru-paru dengan cara latihan nafas. Latihan nafas itu dengan cara apa? Nah, ada beberapa jenis metode di olahraga itu. Saya juga bukan ahli, cuma tahu aja. Salah satunya itu adalah namanya Japanese intermittent walking namanya. Itu polanya ada 30-3-3, 30.3.3. 30 itu 30 menit, 3-nya jalan cepat, 3-nya lagi jalan lambat. Dikerjakan selama 30 menit. 30-3-3. Atau nih, kalau mau agak sedikit ekstrim ya untuk melatih paru kita, terutama VO2-nya adalah dengan cara ada sprint, lari cepat.
Berapa lama? Cukup 12 detik saja. 12 detik itu lama kalau sprint. Tahu banget. Tapi itu akan membangkitkan atau meningkatkan kerja dari growth hormone. Ya, growth hormone itu hormon yang salah satu hormon yang dibilang hormon sentral yang dia bisa memperbaiki tubuh kita. Ya, termasuk latihan napas. Salah satunya tuh paru tuh paling gampang dengan cara apa? Dengan cara humming. Kita kan nggak ada begitu kan. Ada beberapa agama yang memang salah satu zikirnya gitu kan. Kita nggak. Kita cukup dengan tajwid. Ikhfa-nya kita, idghamnya kita sudah humming itu. Semakin lama hummingnya, semakin bagus sebenarnya buat saluran nafas kita, termasuk membuang lendir. Tapi jangan kerjakan itu buat buang lendir ya. Karena memang tajwidnya nanti harus baca secara tahsinnya kayak begitu gitu loh. Makanya resep anti pikun. Dokter, ada kan resep anti pikun sampai tuanya kita ada? Apa itu? Baca Quran. Tiap hari jangan lupa baca Quran. Itu resep anti pikun, anti demensia, anti Parkinson. Tiap hari baca Quran. Semakin dekat Anda sama Quran, semakin sehat Anda insya Allah. Apalagi ya. Jadi ibu-ibu kan nanti kalau lagi pengajian gitu kan, di luar Anda mungkin yang sholawatannya itu misal. Ya, harus ada baca Quran di situ. Sebelum baca Quran itu ngapain? Doa dulu. Minta sama Allah karena satu hurufnya kan 10 kebaikan. Ya kan? Anda bayangkan 10 kebaikan, kalau kita anggap satu kebaikan saja untuk satu penyakit, maka harusnya satu huruf itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Harusnya. Cuman butuh orang-orang yang yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Gitu.